Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sebelum kita menyelami kisah penuh pelajaran ini, mari bersama-sama kita hadiahkan sholawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan bersholawat, hidup kita semakin diberkahi, hati kita semakin lembut, dan langkah kita semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Rizka Story, pernahkah kalian melihat seseorang yang berpakaian lusuh dan kotor, lalu langsung menilai buruk dirinya? Pernahkah kita mencibir seseorang hanya karena penampilannya yang tak layak menurut pandangan manusia? Tahukah kita bahwa terkadang, di balik penampilan hina, tersimpan kemuliaan yang menundukkan seluruh isi ruangan? Kisah ini berdasarkan kejadian nyata, yang bisa terjadi di sekitar kita. Dan mungkin saja kita pernah menjadi bagian dari mereka yang menghina. Mari kita simak dan resapi kisahnya, agar tidak menjadi orang yang tertipu oleh pandangan dunia. Hari itu, cuaca begitu cerah. Langit biru tak berawan, seolah turut merestui pesta pernikahan megah yang digelar di sebuah gedung bintang 5 di tengah kota. Taman bunga ditata indah. Aroma mawar dan melati semerbak menyambut setiap tamu yang datang. Mobil-mobil mewah berjejer rapi di halaman. Tamu-tamu berdasi, perempuan-perempuan bergaun elegan. Semua berdatangan dengan wajah sumringah. Musik lembut mengalun dari panggung utama. Di pelaminan, sepasang pengantin berdiri tersenyum manis. Sang mempelai wanita tampak anggun dengan gaun putih bertabur mutiara, sedangkan sang pria tampak gagah dengan setelan jas hitam mengkilap. Mereka saling berbisik mesra, ditemani lensa kamera yang tak henti menangkap momen kebahagiaan mereka. Namun, di saat semua orang larut dalam kemegahan pesta, seorang pria perlahan melangkah masuk ke halaman gedung. Langkahnya pelan, agak tertatih. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari. Rambutnya kusut tak terurus. Ia mengenakan kaos krem lusuh, penuh noda dan sobekan di dada dan bahu. Celana pendeknya pun compang-camping, seolah telah melewati ribuan malam di jalanan. Kakinya beralaskan sandal jepit tipis yang sudah aus. Bau keringat dan debu jalanan menyertai tiap geraknya. Mata tamu undangan langsung tertuju padanya. Suasana yang tadinya ceria, perlahan berubah menjadi gumaman dan cibiran. Itu siapa?" bisik seorang wanita tua sambil menutup hidung. "Ya Allah, dari mana tuh orang? Bisa-bisanya masuk ke sini." Sahut yang lain. "Pasti orang gila. Kok bisa lolos dari penjagaan?" seru seorang pemuda sambil tertawa kecil. Pria itu berhenti di depan pintu utama gedung. Matanya menatap ke dalam. Dari balik kaca, ia melihat wajah mempelai wanita yang begitu ia kenal. Wajah yang pernah ia impikan menjadi pendamping hidupnya. Wajah yang dulu ia tatap penuh harap, ketika mereka duduk berdua di taman kampus, berbicara tentang masa depan, cinta, dan mimpi. Dia bernama Reza. Reza, pria yang pernah mencintai Dina lebih dari hidupnya sendiri. Pria yang rela berjuang dan bekerja siang malam demi membahagiakan wanita itu. Pria yang ditinggalkan ketika hidupnya mulai terjatuh. Tapi kini, Reza berdiri di depan pesta mewah sang mantan, dalam keadaan yang jauh dari layak. Lusuh. Terhina. Seorang satpam mendekat dengan ekspresi curiga. Pak, maaf. Ini acara pribadi. Tidak untuk umum. Silakan pergi." Reza hanya menatapnya sebentar, lalu mengangguk pelan. "Saya hanya ingin melihat. Sebentar saja. Saya nggak ganggu." Satpam itu hendak mendorongnya keluar, tapi suara dari dalam menghentikan langkahnya. Tunggu, aku kenal dia." Semua mata menoleh ke arah pelaminan. Dina, mempelai wanita, menuruni pelaminan dan melangkah pelan ke arah pintu. Wajahnya tampak ragu, antara malu dan bingung. Dia memandangi Reza dari ujung kaki sampai kepala, lalu tersenyum sinis. "Reza, kamu." Reza mengangguk. "Selamat ya, Dina. Kamu cantik hari ini." Dina menoleh ke suaminya, Andra, lalu tertawa kecil. "Kamu masih hidup rupanya. Aku pikir kamu sudah hilang entah kemana." Andra mendekat, merangkul Dina dari belakang, lalu berkata, "Ini mantan kamu? Astaga, tragis amat."
Tawa meledak di antara para tamu. Beberapa mulai mengabadikan momen itu dengan ponsel mereka. Suara bisik-bisik makin keras. Gembel nyasar ke pesta. Mantan tak tahu diri. Nggak punya malu. Pantas aja ditinggal. Seorang pria tua mengenakan batik mahal ikut angkat bicara. Nak, kalau kamu mau makan, bilang aja. Nanti saya kasih. Tapi jangan nodai pesta orang, ya. Reza terdiam. Wajahnya tetap tenang. Tak ada amarah. Tak ada dendam yang terpancar. Hanya tatapan dalam yang menyimpan rindu dan luka. Aku nggak datang untuk mengemis. Aku hanya ingin menyaksikan kebahagiaan orang yang dulu pernah aku cintai. Dina mendesis pelan. Reza, kamu nggak usah bawa-bawa masa lalu di sini. Aku sudah bahagia sekarang. Kamu seharusnya tahu tempat. Tawa kembali pecah. Seorang wanita muda mendekati Reza dan menyiramkan segelas air mineral ke kakinya. Biar sadar kalau kamu nggak pantas di sini. Reza menghela napas. Aku nggak akan lama. Aku cuma mau lihat dan pergi. Cuma itu. Namun hinaan terus berdatangan. Seorang pria muda berteriak dari kejauhan. Woi, keluar sana. Pengemis kok datang ke pesta. Reza berbalik. Berjalan perlahan meninggalkan keramaian. Tapi sebelum langkahnya benar-benar menjauh, dia menoleh ke belakang dan berkata pelan. Terima kasih atas sambutannya. Kelak kalian akan tahu siapa yang sedang kalian hina hari ini. Semua tertawa mendengarnya. Dina bahkan menggeleng sambil berkata, masih aja suka drama. Di balik semua itu, tak ada yang tahu bahwa langkah kaki pria itu akan mengguncang seluruh isi ruangan dalam waktu yang sangat dekat. Udara sore itu mulai dingin, namun panasnya hinaan dan tawa sinis dari pesta pernikahan tadi masih terasa membakar dada Reza. Ia berjalan pelan menjauh dari gedung megah itu, meninggalkan lampu-lampu kristal, musik pengiring, dan segala kemewahan yang tak pernah bisa ia miliki. Langkahnya membawa kenangan dan luka yang belum sembuh. Reza duduk di pinggir trotoar. Ia menyandarkan tubuh kurusnya ke tiang listrik tua. Sesekali ia memandangi gedung yang mulai ramai dengan cahaya malam. Dari kejauhan, ia masih bisa melihat sorotan lampu dari panggung pernikahan. Terdengar samar suara tawa dan nyanyian. Pesta terus berjalan, seolah tak pernah terganggu oleh kehadiran seorang pria lusuh tadi. Namun di dalam hati Reza, bukan pesta itu yang mengganggunya, melainkan bayangan seorang wanita yang dulu ia jaga dengan segenap cinta dan ketulusan. Namanya Dina. Ia mengenalnya saat sama-sama kuliah di Fakultas Ekonomi sebuah universitas negeri. Reza, kala itu, hanyalah anak kampung dari keluarga sederhana. Ia kuliah sambil bekerja. Menjadi loper koran di pagi hari, bekerja di kedai kopi saat sore, dan sesekali menjadi penjaga toko fotokopi di malam hari. Hidupnya keras, namun semangatnya tak pernah padam. Dina berbeda. Ia berasal dari keluarga berada. Parasnya cantik, sikapnya lembut. Ia populer di kampus. Namun entah bagaimana, Reza bisa mencuri perhatiannya. Mungkin karena cara Reza memperlakukannya, dengan kesederhanaan dan kejujuran yang tidak bisa dibeli oleh uang. Mereka mulai dekat. Hari-hari mereka diisi dengan canda, belajar bersama, berbagi mimpi dan harapan. Reza sering mengantar Dina pulang dengan sepeda tua pinjaman dari temannya. Dina tidak pernah mengeluh. Justru tersenyum setiap kali angin menerpa wajah mereka di jalanan. Reza, kata Dina suatu malam di taman kampus. Kalau kita nikah nanti, kamu mau tinggal di kota atau desa? Reza tersenyum. Asal sama kamu, aku mau tinggal di mana aja. Tapi aku mau bahagiain kamu. Aku mau punya rumah kecil yang ada taman bunganya. Kamu suka melati, kan? Dina tertawa kecil. Iya, aku suka melati putih. Wanginya tenang seperti kamu. Reza menyimpan semua harapan itu di hatinya. Ia menabung diam-diam. Bekerja lebih keras dari biasanya. Sampai suatu hari, ia membeli sebuah cincin imitasi dari pasar murah. Ia menyimpannya dalam kotak kecil yang dibungkus kertas coklat lusuh. Namun semua itu berubah. Reza jatuh sakit.
terlalu sering begadang, terlalu keras bekerja. Tubuhnya ambruk. Dokter bilang ada gangguan di paru-parunya. Ia harus istirahat total. Penghasilannya terhenti. Ia tak bisa kuliah selama 1 semester. Tubuhnya kurus. Wajahnya pucat. Dina mulai jarang datang. Awalnya masih sering menelepon, lalu mulai menghilang. Hingga suatu hari, Reza melihat Dina di kampus, sedang naik mobil bersama seorang pria lain. Reza menunggu di depan kosan Dina. Ketika Dina turun dari mobil mewah itu, Reza menghampirinya dengan nafas tersengal. "Dina, aku nunggu kamu." Dina menunduk. "Reza, aku mau ngomong sesuatu. Aku udah tunangan sama Andra. Keluargaku nggak setuju aku sama kamu. Kamu tahu sendiri, kamu sekarang sakit, nggak kuliah, dan kamu nggak punya masa depan." Reza membeku. Ia tak bisa bicara. "Reza," lanjut Dina, "aku dulu suka kamu karena kamu baik. Tapi kita harus realistis. Hidup itu butuh uang. Cinta nggak cukup." Reza menatapnya dalam-dalam. "Jadi ini akhirnya." Dina mengangguk pelan. "Aku doain kamu cepat sembuh. Dan semoga kamu bahagia. Rezeki bisa dicari. Tapi hati yang tergores, tak bisa begitu saja disembuhkan." Setelah hari itu, Reza menghilang dari pergaulan. Ia memilih pergi dari kota. Menyendiri. Menata ulang hidupnya dari nol. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Tak ada yang tahu apa yang ia kerjakan. Hingga bertahun-tahun kemudian, ia kembali sebagai pria lusuh yang melangkah masuk ke pesta pernikahan mantannya. Sore mulai berubah menjadi malam. Reza berdiri dari tempat duduknya. Ia mengusap wajahnya dengan tangan kotor. Lalu berjalan menyusuri lorong-lorong kota yang dulu menjadi saksi perjuangannya. Ia tiba di depan sebuah warung kecil. Penjaganya, seorang bapak tua dengan peci hitam lusuh, menyambutnya dengan senyum. "Assalamualaikum, Reza." "Waalaikumsalam, Pak. Masih buka?" "Buat kamu, selalu." Reza duduk di bangku kayu usang. Ia memesan segelas kopi dan sebungkus nasi tempe. Bapak tua itu menyodorkan koran pagi yang belum dibaca. "Banyak yang ngomongin kamu di internet hari ini," kata bapak itu sambil menyeduh kopi. "Katanya kamu datang ke pernikahan mantan. Viral, katanya." Reza hanya tersenyum kecil. "Biarin aja, Pak. Manusia suka menilai dari bungkus, bukan isi." "Tapi kamu bener nggak yang orang-orang bilang? Kamu itu sebenarnya siapa?" Reza mengangkat wajahnya. Matanya menatap dalam. "Pak, saya sudah lama nggak jadi diri saya yang dulu. Yang kamu lihat hari ini, itu cuma kulit. Kalau kulitmu seperti itu, isinya pasti bukan orang biasa." Reza tertawa kecil. "Belum waktunya orang tahu. Biarkan mereka tertawa dulu. Nanti, giliran saya yang berdiri, mereka akan terdiam." Sementara itu, di gedung pernikahan, suasana masih meriah. Dina tampak tertawa bersama suaminya. Namun di balik tawanya, hatinya mulai gelisah. Ia merasa ada yang ganjil dari kedatangan Reza. Terlalu tenang. Terlalu dalam tatapannya. Terlalu menyimpan sesuatu. Ia masuk ke ruang rias, membuka ponsel, dan iseng membuka media sosial. Dan disitulah, matanya membelalak. Tubuhnya membeku. Di layar ponselnya, muncul sebuah video viral. Puluhan ribu orang membagikan. Ratusan komentar memenuhi kolom. Video itu memperlihatkan seseorang dengan wajah yang sangat ia kenal, sedang mengenakan jas mewah, berdiri di sebuah panggung konferensi internasional. Namanya Reza Fauzan. Gelarnya, founder dan CEO dari ZTEK Asia, perusahaan teknologi terbesar se-Asia Tenggara. Dan di bawahnya, tertulis caption, "Reza, miliarder muda yang memilih menyamar sebagai gembel untuk melihat siapa yang masih mengenalnya, tanpa uang dan kekuasaan." Dina jatuh terduduk. Air matanya jatuh tak lagi karena cinta, tapi karena penyesalan yang akan terus membekas. Malam semakin larut. Lampu gantung di langit-langit ballroom menyala terang. Denting gelas dan sendok masih terdengar.
Para tamu terlihat menikmati makan malam mewah sambil berbincang ringan. Musik instrumen piano mengalun dari sudut ruangan. Namun, di tengah semua itu, suasana mulai bergeser. Dari riuh canda menjadi bisik panik yang menyebar seperti angin dingin yang merambat perlahan. Semua berawal dari satu orang tamu. Seorang pria muda berjas abu-abu, memandangi layar ponselnya dengan kening berkerut. Wajahnya mendadak pucat. Ia membelalak, lalu memanggil temannya yang duduk di sebelahnya. Lo lihat ini deh. Lihat muka orang ini. Bukannya tadi dia yang masuk ke pesta ini? Temannya menyipitkan mata. Hah? Yang gembel itu? Iya. Coba lihat. Namanya Reza Fauzan. CEO Zetek Asia. Dia baru aja masuk daftar 10 orang terkaya di Indonesia tahun ini. Temannya tertawa tidak percaya, tapi begitu melihat wajah Reza yang terpampang di video, tawanya berubah jadi diam. Berita itu menyebar cepat. Dari satu meja ke meja lain. Dari satu ponsel ke ponsel lain. Dari bisik lirih menjadi gumaman tak percaya. Beberapa tamu mulai panik. Terutama mereka yang tadi terlibat langsung dalam menghina. Ada yang menyiramkan air ke kakinya. Ada yang merekam dan menertawakannya. Ada pula yang mengusirnya sambil menyebut kata kasar. Salah satu ibu-ibu menyentuh suaminya dan berbisik. Ya Allah, Pak, tadi kita ikut ketawa ya. Itu orang ternyata orang besar. Di sudut ruangan, seorang pria muda yang sempat memaki Reza berulang kali kini terduduk. Wajahnya pucat pasi. Ia menggenggam ponsel erat-erat sambil bergumam. Habis aku. Dia pasti ingat aku. Tadi aku hina-hina dia, ya Allah. Sementara itu, Andra, sang mempelai pria, sedang berfoto bersama teman-temannya di depan photobooth. Salah satu temannya mendekat dengan langkah cepat. Dr. Anda, lo harus lihat ini. Ini viral barusan. Itu si gembel tadi, ternyata. Andra mengambil ponsel temannya. Matanya membaca cepat. Wajahnya perlahan mengencang. Pelipisnya menegang. Reza Fauzan? Ini bercanda, kan? Enggak, Dr. Anda. Lihat akun resminya. Ini beneran dia. Dia baru dari Jepang minggu lalu. Dia itu pemilik Zetek, perusahaan startup yang diakuisisi Google 2 bulan lalu. Nilainya 2,3 triliun. Andra perlahan menurunkan ponsel. Tangannya gemetar. Ia menatap jauh ke arah pintu masuk gedung yang kini sudah sepi. Reza sudah pergi. Hanya bayangan memori yang tertinggal di sana. Dina masuk ke ruangan. Wajahnya masih pucat. Ia memegang ponsel dengan erat. Seolah takut kehilangan bukti yang barusan menghancurkan pikirannya. Ia menatap Andra dengan mata kosong. Itu beneran Reza. Andra tidak menjawab. Hanya berdiri diam. Perlahan, semua orang yang tadi tertawa, kini berubah menjadi orang yang membisu. Tiba-tiba, salah satu manajer dari gedung pesta berlari kecil ke arah Andra dan Dina. Maaf Pak, Bu, barusan staf kami dapat info. Gedung ini baru saja disewa penuh oleh seseorang atas nama pribadi. Dan tamu spesial yang diizinkan masuk hari ini, sebenarnya hanya satu orang, Reza Fauzan. Dina mengerutkan alis. Apa maksudnya? Pesta ini disewa oleh Reza. Manajer itu mengangguk. Iya, Bu. Dia membayar penuh semua biaya pesta selama 1 hari penuh. Uangnya sudah ditransfer 3 hari lalu. Kami baru sadar sekarang. Karena dia tidak mencantumkan detail acara. Kami pikir itu untuk acara internal perusahaannya. Andra membanting gelas yang dipegangnya. Apa-apaan ini? Manajer itu mundur pelan. Takut dengan reaksi mereka. Tapi kenyataannya sudah tak bisa dihindari. Pesta megah yang mereka banggakan, ternyata berdiri di atas biaya seorang pria yang mereka hina di hadapan publik. Saat itu juga, di balik gedung, kamera CCTV menangkap sosok Reza sedang masuk ke dalam mobil sedan hitam. Pengemudinya menyambutnya dengan hormat. Pak Reza, apakah rencana Bapak berjalan lancar? Reza duduk di kursi belakang, melepas sandal jepitnya, dan berganti dengan sepatu kulit hitam mengkilap. Ia mengenakan setelan jas hitam dari koper kecil yang ia bawa sendiri.
Rambutnya ia sisir dengan jari. Wajahnya berubah. Dari gembel menjadi pria mapan dengan harisma yang kuat. Semua berjalan sesuai skenario, jawab Reza. Tapi mereka semua kaget. Pak. Reza menghela napas panjang. Mereka perlu diajarkan satu hal. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari apa yang menempel di tubuhnya. Karena nilai seseorang tidak bisa dibeli oleh harga jas atau gaun. Mobil pun melaju perlahan keluar dari halaman gedung. Reza menatap gedung megah itu dari balik jendela. Di dalamnya, orang-orang yang pernah ia kenal kini tertunduk dalam malu. Malam itu, jagat maya diguncang. Berbagai media sosial membicarakan tentang si gembel yang datang ke pesta mantan. Banyak yang memuji keberanian dan cara elegan Reza membalas hinaan tanpa harus balas dendam secara kasar. Namun tak sedikit pula yang menyesali tindakan mereka. Beberapa tamu undangan yang dikenal di lingkungan sosial bahkan menghapus unggahan mereka karena takut ikut terseret aib. Di antara semua itu, Dina hanya bisa duduk sendiri di kursi rias. Make up di wajahnya mulai luntur. Gaun putihnya tampak pudar di balik cahaya lampu neon yang kini tak lagi semarak. Ia memandangi cincin di jari manisnya. Cincin pernikahan yang baru ia kenakan beberapa jam lalu. Lalu matanya berpaling ke arah tas kecilnya. Ia mengeluarkan benda kecil, kotak coklat lusuh. Benda itu ia simpan sejak lama. Cincin dari Reza. Bukan berlian. Bukan emas. Hanya logam imitasi. Tapi saat itu, Reza memberikannya dengan mata berkaca dan suara bergetar. Aku belum punya apa-apa sekarang tapi suatu hari, aku bakal bahagiain kamu, Dina. Dina memejamkan mata. Air matanya jatuh. Kata-kata itu, kini bukan sekadar janji, tapi kenyataan yang tidak lagi menjadi miliknya. Detik demi detik berlalu, namun rasa malu di ruangan itu tidak juga lenyap. Pesta mewah yang sedari awal dipenuhi dengan gelak tawa, kini berubah menjadi ruangan bisu, penuh ketegangan dan penyesalan. Meski musik masih mengalun dari speaker, namun tidak ada yang lagi menikmati iramanya. Suara sendok yang menyentuh piring pun terdengar seperti peluru. Setiap orang sibuk dengan pikirannya sendiri. Banyak yang mulai berdiri dan berpamitan dengan alasan mengada-ada. Padahal, kenyataannya mereka ingin segera keluar dari suasana yang menyesakan itu. Di sudut ruangan, seorang ibu parubaya yang tadi menertawakan Reza menatap suaminya dengan wajah tegang. Pak, tadi saya ikut hina dia. Ya Allah, saya ikut nyiram sepatunya. Gimana kalau dia dendam? Suaminya hanya diam. Tangannya menggenggam tas kecil milik istrinya, tapi pikirannya jauh. Membayangkan kemungkinan besar bahwa mereka baru saja mempermalukan seorang miliarder di depan ratusan orang, tanpa tahu siapa sebenarnya pria itu. Di kursi VIP, seorang pemilik showroom mobil yang tadi ikut tertawa terbahak melihat Reza, kini sibuk membuka website perusahaan ZTEK Asia dari ponselnya. Matanya melotot saat melihat daftar anak perusahaan yang telah diakuisisi Reza dalam 2 tahun terakhir. Ya Allah, semua ini punya dia. Satu persatu fakta mulai terbuka. Bukan hanya pemilik ZTEK Asia, Reza juga tercatat sebagai komisaris di 3 bank swasta besar dan 2 perusahaan logistik multinasional. Belum lagi reputasinya di luar negeri sebagai pembicara teknologi masa depan yang disegani. Semua itu tersembunyi di balik kaos lusuh dan celana pendek yang tadi mereka anggap sebagai simbol kehinaan. Andra, sang mempelai pria, berdiri di tengah ruangan dengan napas berat. Keringat dingin membasahi keningnya. Ia merasa seperti panggung yang dibangunnya dengan kebanggaan. Kini hancur berkeping di hadapan seluruh tamu. Ia mencoba mencari Dina. Dina, kamu di mana? Teriaknya. Dina masih duduk di ruang rias. Matanya bengkak. Tangan kirinya memegang cincin dari Reza yang dulu sempat ditinggalkan di meja taman, sebagai simbol akhir hubungan. Cincin itu sempat ia buang ke tong sampah, tapi malam itu, tanpa sepengetahuan siapapun, ia ambil kembali dan simpan diam-diam. Ia tahu, ia tidak akan pernah bertemu lagi dengan pria seperti Reza. Di luar ruangan, mobil sedan hitam yang ditumpangi Reza melaju melewati jalan protokol kota. Supirnya menatap Reza dari kaca spion dan berkata, Pak,
Mohon maaf, kenapa Bapak melakukan ini? Menyamar seperti orang miskin, lalu datang ke pesta mantan. Padahal Bapak bisa saja kirim karangan bunga atau hadiah untuk menunjukkan keberhasilan. Reza menatap jalanan yang lengang di depan sana. Lampu kota berkelip-kelip seperti bintang yang turun ke bumi. Karena bukan keberhasilan yang ingin aku tunjukkan, tapi kesadaran. Kesadaran bahwa dunia ini terlalu cepat menghakimi. Terlalu cepat menertawakan. Dan terlalu cepat melupakan bahwa setiap orang punya perjalanan. Aku hanya ingin melihat, apakah mereka yang dulu mengenalku masih bisa menghargai manusia di balik penampilan. Supir itu mengangguk pelan. Suasana dalam mobil menjadi hening. Reza melanjutkan. Suaranya lembut tapi dalam. Aku tidak ingin membalas. Aku hanya ingin mereka belajar bahwa bukan pakaian, bukan jabatan, bukan uang yang membuat manusia bernilai, tapi hati. Dan hari ini, aku telah melihat dengan jelas siapa yang benar-benar punya hati. Kembali ke dalam gedung, seorang wanita muda menangis di pelukan ibunya. "Mah, aku tadi ikut selfie sama orang itu. Aku kirain lucu, ternyata dia, ya Allah, aku malu banget." Ibunya memeluk anaknya erat. "Nak, kadang Allah kasih kita pelajaran lewat cara yang paling memalukan, biar kita sadar. Hari ini, kita semua dikasih pelajaran." Seorang pria tua berdiri di depan pintu keluar. Ia adalah guru besar Fakultas Ekonomi yang dulu pernah mengajar Reza dan Dina. Ia memandangi gedung itu sambil menggelengkan kepala. "Reza, anak itu memang luar biasa. Dulu waktu saya kasih tugas presentasi bisnis, hanya dia yang datang pakai kemeja bekas tapi idenya luar biasa. Saya masih ingat katanya, saya ingin bangun perusahaan besar agar bisa bantu banyak orang miskin, seperti saya dulu. Dan lihatlah hari ini, dia berhasil." Tak jauh dari situ, seorang jurnalis muda dari media lokal menyadari kekacauan yang sedang terjadi. Ia segera menyalakan kameranya dan mulai melaporkan suasana. "Pemirsa, saat ini kami sedang berada di sebuah pesta pernikahan mewah yang viral karena kedatangan tamu misterius. Tamu tersebut awalnya dikira seorang pengemis, namun belakangan diketahui adalah Reza Fauzan, salah satu pengusaha muda paling sukses di Indonesia." Situasi di dalam gedung sangat mencekam. Banyak tamu yang menyesal telah merendahkan beliau. Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa kita tidak boleh menilai orang dari penampilannya. Video itu pun naik ke media sosial. Hanya dalam 1 jam, penonton sudah mencapai ratusan ribu. Komentar penuh simpati memenuhi kolom. "Luar biasa, Pak Reza. Pelajaran untuk kita semua. Semoga saya tidak pernah jadi bagian dari mereka yang tertawa saat orang lain menderita." Sementara itu, di kamar hotel sederhana di pinggiran kota, Reza membuka laptopnya. Layar menampilkan email dari perusahaan asal Singapura yang menawarkan kerjasama besar dalam bidang teknologi pertanian. Reza membacanya sambil menyeruput kopi hitam. Ia tersenyum kecil. Kemudian, ia membuka satu folder lama. Berisi foto-foto kuliah, gambar taman kampus, dan potret dirinya bersama Dina saat masih muda. Ia memandangi satu persatu, lalu menghela napas panjang. Kenangan bukan untuk disesali, tapi untuk dijadikan pengingat. Reza menutup laptop, lalu menengadah, berdoa dalam hati. "Ya Allah, jangan jadikan aku sombong. Cukup jadikan aku pengingat bagi mereka yang suka merendahkan." Malam semakin larut. Sebagian besar tamu undangan telah pulang. Gedung pesta perlahan mulai sepi. Kue pengantin yang tadi dipajang megah kini tinggal remahan di piring. Balon-balon hias sebagian mulai kempis. Dan bunga di sudut ruangan layu tak lagi segar. Pesta megah itu berubah jadi saksi keheningan yang menyakitkan. Di ruang tengah, Dina duduk diam di kursi panjang. Gaun putihnya masih membalut tubuh. Namun tak ada lagi cahaya bahagia di wajahnya. Ia menatap layar ponsel yang menampilkan foto Reza sedang memimpin seminar internasional di Dubai. Air matanya menetes tanpa suara. Ia mengingat kembali hari-hari yang dulu. Saat Reza masih menjadi lelaki sederhana yang selalu datang ke kostannya hanya untuk menyuapinya bubur ayam di pagi hari. Saat hujan turun,
Reza rela menjemputnya hanya dengan payung robek dan sepeda tua. Ia ingat semua, dan semua itu kini menjadi luka yang ia ciptakan sendiri. Tiba-tiba Andra masuk. Wajahnya masih tegang. "Dina," katanya tegas. "Kamu tahu sejak kapan dia jadi seperti ini?" Dina menggeleng pelan. Suaranya gemetar. "Enggak, aku kira dia hilang. Aku kira dia mati. Aku kira dia nggak akan pernah bangkit lagi setelah aku tinggalkan." Andra duduk di kursi seberang. Ia menunduk. "Tadi beberapa teman investorku kirim pesan. Ternyata, dia sekarang punya saham di perusahaan teknologi yang akan aku ajak kerja sama bulan depan. Dan, katanya dia yang punya keputusan akhir." Dina menatap Andra. Wajahnya semakin pucat. "Jadi, artinya..." Andra menghela napas panjang. "Artinya, orang yang tadi kita hina bisa menjatuhkan semua rencana bisnis masa depan kita, hanya dengan satu perintah." Dina menutup wajah dengan kedua tangannya. Suara tangisnya pecah. Bukan karena takut pada kegagalan Andra, bukan pula karena takut akan dampak sosial, tapi karena ia tahu bahwa Reza telah memaafkan tapi tidak akan kembali. Di tempat lain, Reza duduk di atas balkon kecil hotel tempat ia menginap. Di tangannya, secangkir teh hangat mengepul pelan. Malam begitu tenang. Suara kendaraan di jalanan mulai hilang. Angin malam menyapu wajahnya yang penuh renungan. Ia membuka ponselnya, melihat ratusan pesan masuk dari berbagai orang. Sebagian minta maaf, sebagian menyesal, sebagian pura-pura tak tahu. Ada pesan dari dosen, dari teman lama, bahkan dari orang yang dulu sempat menertawakan mimpinya. Namun di antara semua itu, satu nama muncul paling atas. Dina. Reza tak membuka pesannya. Ia hanya menatap notifikasi itu. Lama, sebelum akhirnya menghapusnya tanpa dibaca. Apa gunanya membaca kata maaf dari orang yang memilih meninggalkan? Bukan saat aku gagal, tapi saat aku sedang berjuang. Ia memejamkan mata. Lalu berbisik dalam hati. "Ya Allah, cukupkan aku dengan kasih sayang MU. Biarkan mereka dengan dunia mereka. Dan izinkan aku melangkah, tanpa membawa beban dari masa lalu." Malam itu, Reza kembali membuka laptop dan menulis sesuatu. Ia mengetik sebuah artikel untuk media nasional. Judulnya, "Menghargai Manusia, Bukan Penampilannya." Artikel itu ia tulis dengan tenang, tanpa menyinggung siapapun secara langsung. Namun isinya begitu tajam dan menyadarkan. Di akhir tulisan, ia menulis, "Aku datang ke pesta itu bukan untuk mengganggu. Aku hanya ingin tahu, apakah orang-orang yang dulu mengenalku akan tetap menghormatiku, walau aku tak lagi berjas dan berdasi. Ternyata, mereka hanya menghormatiku jika aku punya uang. Padahal, harga diri manusia lebih mahal dari apapun di dunia ini." Artikel itu terbit esok paginya, dan dalam hitungan jam, menjadi viral. Di hari yang sama, gedung perusahaan tempat Dina bekerja menerima surat resmi. Sebuah surat pemutusan kerjasama dari ZTEK Asia. Dalam surat itu, disebutkan bahwa alasan pemutusan bukan karena kualitas kerja, tapi karena adanya pelanggaran etika di acara publik yang melibatkan tokoh perusahaan. Andra membaca surat itu dengan rahang mengencang. Reza, dia nggak balas hinaan dengan caci maki. Dia cuma jalan pelan dan menghancurkan semua dengan senyuman. Di kampung tempat Reza dulu tinggal, kabar tentangnya menjadi obrolan warga. Bu Warni, penjual sayur langganan ibunya Reza, mengusap matanya sambil berkata pada tetangganya, "Reza itu anak baik. Dulu tiap subuh bantu angkat keranjang saya ke pasar. Siapa sangka sekarang jadi orang penting. Saya doain dari dulu, semoga Allah angkat derajat dia. Dan Allah kabulkan." Pak Imam masjid setempat pun menyampaikan kabar bahagia itu di sela-sela pengajian bada maghrib. "Jamaah sekalian, mari kita belajar dari anak kampung ini. Dulu hidupnya susah, makan saja pas-pasan. Tapi Allah angkat dia, karena sabarnya, karena baktinya sama orang tua, dan karena dia nggak pernah malu jadi miskin." Semua jamaah terdiam. Beberapa ibu menyeka air mata. Malam semakin larut. Reza kembali duduk di atas sajadah.
Ia membaca beberapa lembar Al-Quran, lalu bersujud dalam diam. Tidak ada doa panjang. Tidak ada tangis keras. Hanya bisikan lembut penuh syukur. Di akhir doanya, ia berkata, "Ya Allah, aku pernah dicemooh, pernah dihina, pernah dilukai. Tapi Engkau tidak pernah meninggalkanku. Cukup Engkau yang tahu sakitku. Cukup Engkau yang balas dengan cara MU. Aku hanya ingin tenang dan tetap jadi hamba MU." Ia tersenyum. Dan malam itu, ia tidur dengan damai. Bukan karena ia telah membalas dendam, tapi karena ia telah selesai dengan dirinya sendiri. Ia tak ingin menjatuhkan siapapun. Ia hanya ingin meninggalkan semua dan memulai hidup baru. Dengan tenang, dengan diam, dan dengan penuh makna. 2 hari berlalu sejak pesta pernikahan itu. Namun jejak kisahnya belum hilang dari pembicaraan masyarakat. Semua media masih menulis nama yang sama, Reza Fauzan. Dunia maya masih dipenuhi komentar. Video Reza yang datang dengan pakaian lusuh terus dibagikan ulang. Dan tak sedikit orang yang mulai merenung. Apakah mereka pun pernah melakukan hal serupa? Sementara itu, Reza telah meninggalkan kota. Ia memilih beristirahat di sebuah pesantren tua di kaki gunung. Tempat dulu ia pernah mondok selama setahun saat hidupnya sedang berada di titik terendah. Ia datang tidak dengan rombongan. Tidak pula dengan pengawalan. Hanya mengenakan kemeja abu-abu polos dan celana panjang hitam, serta sandal jepit yang kembali membungkus kakinya. Pengasuh pesantren, seorang kiai sepuh bernama Ustadz Salim, menyambutnya dengan pelukan hangat. "Reza, anak baik, sudah waktunya kamu datang lagi ke sini," ujar sang kiai dengan senyum lembut. Reza mencium tangan sang guru. "Saya datang bukan sebagai tamu penting. Kiai, saya hanya ingin menenangkan diri. Dunia terlalu bising. Maka tinggal di tempat sunyi. Karena dalam diam, kamu akan lebih mendengar suara hatimu dan suara Allah." Di pesantren itu, Reza kembali merasakan kesederhanaan. Makan dari piring yang sama dengan para santri, tidur di kamar kecil beralas tikar, bangun dini hari untuk tahajud dan mengaji bersama. Tidak ada orang yang memanggilnya, "Pak." Tidak ada yang menyebutnya, "Bos." Semua memanggilnya, Reza. Dan ia merasa lebih dihargai di tempat tanpa jas dan dasi. Sementara itu di kota, dampak dari kejadian pesta pernikahan terus bergulir. Perusahaan milik Andra dan keluarga Dina mulai mengalami penurunan kredibilitas. Investor yang semula siap menanamkan modal, mundur secara halus. Beberapa proyek penting dibatalkan tanpa alasan. Dan ketika ditelusuri, semuanya berkaitan dengan jaringan bisnis milik Reza. Namun, bukan karena dendam. Reza tidak pernah menyuruh siapapun untuk menjatuhkan mereka. Namun nama baik adalah hal yang selalu diperhitungkan dalam dunia profesional. Dan saat etika dilanggar secara terang-terangan di hadapan publik, kepercayaan pun goyah. Dina kini lebih banyak berdiam di rumah. Wajahnya kehilangan sinar ceria. Ia lebih sering menatap jendela, mengenang kisah yang ia buang karena silau pada dunia. Suatu sore, ia duduk di kamar sambil membuka album foto lama. Ada satu foto yang membuatnya terdiam lama. Foto itu diambil saat ia dan Reza masih kuliah. Mereka sedang duduk berdua di bawah pohon mangga kampus, tertawa sambil memegang es krim yang meleleh. Tangannya mengusap wajah Reza dalam foto itu. Lalu berbisik pelan, "Kalau waktu bisa diulang, aku ingin mendengarkan janjimu, bukan meninggalkannya." Namun waktu tak pernah bisa diulang. Dan luka yang diciptakan sendiri, tak selalu bisa disembuhkan oleh kata maaf. Di sebuah pagi, Reza keluar dari masjid pesantren setelah salat subuh berjamaah. Matahari belum menampakkan sinarnya. Kabut tipis menyelimuti halaman. Udara dingin menggigit tulang. Salah seorang santri kecil menghampirinya sambil membawa selembar kertas. "Abang Reza, ini surat dari teman abang. Namanya Dina." Reza mengambil surat itu. Kertasnya tipis. Tinta di dalamnya tampak ditulis dengan tangan gemetar. "Assalamualaikum warahmatullah. Reza, aku tahu aku tidak pantas menulis ini. Tapi aku tahu, hanya kata maaf yang tersisa untukku.
Aku tidak ingin kamu kembali. Tidak berharap kamu melupakan semua. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Waktu itu, aku tinggalkan kamu karena aku takut miskin. Tapi setelah tahu siapa kamu sekarang, justru aku sadar, aku yang miskin. Miskin hati. Semoga Allah menjaga kamu. Dan semoga kamu selalu bahagia, meski bukan denganku. Reza membaca surat itu dengan tenang. Tidak ada air mata. Tidak ada amarah. Hanya satu senyuman kecil. Lalu ia melipat kembali surat itu dan menaruhnya di saku kemejanya. Salah satu santri yang melihatnya bertanya polos. Abang Reza nggak marah sama yang nulis surat itu? Reza tersenyum, menepuk kepala anak itu. Marah hanya akan membuat kita terikat dengan masa lalu. Sedangkan memaafkan, akan membuat kita bebas melangkah ke masa depan. Anak itu mengangguk pelan, lalu berlari mengejar teman-temannya. Malam itu, Reza kembali menulis. Bukan artikel, bukan laporan, tapi sebuah catatan pribadi yang ia beri judul. Jika kamu ingin tahu siapa sahabatmu, datanglah padanya tanpa kehormatan, tanpa harta, tanpa jabatan. Lalu lihat siapa yang tetap duduk di sebelahmu. Reza tidak ingin membalas siapapun. Tidak ingin membongkar nama siapapun. Ia hanya ingin hidup tenang. Dan membiarkan Allah yang menunjukkan segalanya. Dalam sujud panjang malam itu, ia memohon, "Ya Allah, izinkan aku membalas luka dengan kebaikan. Biarkan aku berjalan tanpa membawa dendam. Karena Engkau yang Maha mengetahui siapa yang tulus, siapa yang palsu, siapa yang sabar, dan siapa yang sombong." Bulan purnama menyinari langit pesantren malam itu. Udara terasa sejuk. Angin bertiup perlahan menyapu dedaunan yang jatuh. Di dalam kamar sederhana di pojok bangunan santri dewasa, Reza duduk dengan posisi bersila. Di hadapannya, kitab-kitab lama terbuka. Ia tidak membaca untuk bisnis, tidak mencatat untuk rapat. Malam itu, ia membaca untuk hatinya sendiri. Sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya. Dari asistennya di Jakarta. "Pak, kami sudah menerima laporan final. Semua perusahaan mitra sudah menyepakati standar etik internal yang Bapak minta. Dan kami juga telah memberikan beasiswa atas nama Bapak ke 50 anak yatim. Semua sudah berjalan seperti yang Bapak amanatkan." Reza tersenyum. Ia mengetik balasan pendek. "Alhamdulillah. Semoga semua itu menjadi jalan manfaat. Teruskan." Ia menutup ponsel, lalu berdiri menuju jendela. Dari kejauhan, ia melihat para santri kecil berlarian setelah mengaji. Tawa mereka ringan, jujur, dan penuh ketulusan. Berbeda jauh dari pesta-pesta mewah yang penuh topeng sosial. Reza menarik napas panjang. Dalam hati ia bersyukur. Allah telah membawanya melewati perjalanan panjang. Dari anak kampung yang tak punya apa-apa, menjadi mahasiswa miskin, lalu terluka oleh cinta yang salah. Tapi luka itu bukan untuk disesali, karena dari luka itu, Allah membukakan pintu-pintu keberkahan yang tak terhitung. "Ya Allah," ucapnya pelan, "kalau bukan karena pertolongan MU, mungkin aku sudah binasa dalam dendam dan kemarahan." Ia kembali duduk di atas sajadah, menunduk khusyuk. Tidak banyak kata, hanya zikir pelan, mengalir dari hati. Di tempat lain, tepatnya di sebuah ruang rapat besar di Jakarta, sekelompok eksekutif sedang mempresentasikan proyek nasional. Salah satu pembicara berdiri dan memulai sesi dengan kalimat yang mengejutkan. "Izin saya membuka rapat hari ini dengan sebuah kisah nyata. Tentang seorang pria yang datang ke pesta mantan kekasihnya dalam keadaan lusuh, lalu dihina, direkam, ditertawakan. Padahal, ia adalah pemilik saham dari perusahaan yang mendanai sebagian besar proyek ini." Semua peserta rapat terdiam. Pembicara melanjutkan. Dan pria itu tidak membalas, tidak menuntut, tidak menyerang balik. Ia hanya diam, lalu pergi. Dan dunia yang mempermalukannya, hari ini justru tunduk padanya. Seluruh ruangan tertunduk hening. 2 minggu berlalu sejak Reza tinggal di pesantren. Ia memutuskan untuk kembali ke Jakarta, namun bukan untuk tinggal di gedung tinggi bertingkat.
Ia justru membeli sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, dekat masjid dan sekolah tahfidz. Ia ingin membangun tempat perlindungan untuk anak-anak jalanan dan yatim piatu. Nama yayasan itu ia beri nama, Rumah Reza Cahaya yang dibalas dengan sabar. Ia tidak mencantumkan gelarnya. Tidak ada papan besar bertuliskan, CEO. Hanya papan kecil kayu dengan kaligrafi sederhana. Dan di halaman rumah itu, tiap pagi terdengar suara anak-anak mengaji, bercanda, dan belajar tanpa rasa takut. Suatu hari, seorang wartawan muda datang ke rumah itu. Ia meminta izin untuk mewawancarai Reza. Pak Reza, boleh saya tahu kenapa Bapak memilih tinggal di tempat seperti ini? Padahal Bapak bisa hidup di apartemen mewah, dengan segala fasilitas. Reza tersenyum. Ia menatap halaman rumah yang dipenuhi anak-anak kecil sedang membaca Iqra. Karena kemewahan itu bukan soal di mana kita tidur, tapi seberapa tenang hati kita saat bangun. Wartawan itu mencatat. Lalu bertanya lagi, Pak, banyak orang menunggu klarifikasi Bapak soal kejadian di pesta pernikahan itu. Kenapa Bapak tidak bicara apa-apa? Tidak buat klarifikasi, tidak membuat pernyataan, tidak menuntut. Reza menatap mata wartawan itu. Matanya tenang. Karena kemuliaan tidak perlu dibuktikan dengan kata-kata. Cukup Allah yang tahu. Dan cukup hati yang bersih yang akan bicara. Wartawan itu terdiam. Ia menutup bukunya pelan. Lalu berdiri dan menjabat tangan Reza erat. Terima kasih, Pak. Saya belajar banyak hari ini, bukan dari tulisan, tapi dari sikap Bapak. Dalam perjalanan pulang, wartawan itu menulis kalimat di catatannya. Ada orang yang membalas dengan kemarahan. Ada pula yang membalas dengan tawa. Tapi yang paling kuat adalah orang yang membalas dengan diam dan pergi dengan senyuman. Hari demi hari berlalu. Rumah Reza makin dikenal. Banyak anak-anak yang terbantu. Beasiswa mengalir. Pelatihan keterampilan berjalan. Namun Reza tetap rendah hati. Ia menolak semua tawaran publikasi berlebihan. Ia tidak ingin disebut dermawan. Ia hanya ingin menjadi manusia yang bermanfaat. Rezeki adalah titipan, katanya suatu malam kepada para santri. Dan ujian sebenarnya bukan saat kita miskin, tapi saat Allah memberi kita banyak. Apakah kita lupa daratan, atau tetap membumi? Pada malam Jumat, Reza duduk di halaman rumahnya. Anak-anak telah tidur. Ia memandang langit yang jernih. Lalu menulis satu pesan di buku catatannya. Jika dunia menertawakanmu saat kamu tak punya apa-apa, bersabarlah. Karena kadang Allah menunda kemuliaan, agar engkau lebih kuat saat menerimanya. Malam itu, ia kembali bersujud. Dan seperti biasa, tidak ada permintaan panjang. Hanya satu kalimat. Ya Allah, cukupkan aku dengan MU. Dan malam pun menutup kisah ini. Bukan dengan gemuruh, tapi dengan kedamaian. Kisah seorang pria gembel yang datang ke pesta mantan, dihina di depan semua orang, tapi akhirnya mengajarkan dunia arti sebenarnya dari harga diri. Bukan dari pakaian, bukan dari jabatan, tapi dari hati dan iman kepada Allah.